Oke, selamat pagi Pak Loki. Jadi pada hari ini saya akan mempresentasikan sebuah topik bersama teman-teman saya, yaitu Chris, Stefanus, Kevin, dan juga Papa. Hari ini kita akan membawakan suatu topik konsumsi babi bagi kaum etnis Tionghoa. Nah, di sini kita nggak akan berbicara spesifik saja tentang etnis Tionghoa di Indonesia, tapi kita akan berbicara sebaliknya kaum Muslim di China. Nah, kita akan melihat kurang lebih bagaimana sih perbedaan yang ada, bagaimana perlakuannya, dan apa yang dilakukan mereka supaya bisa rukun. Dan tentunya pada akhir kita akan selalu memberikan solusi berdasarkan opini yang sudah kita pikirkan bersama-sama. Nah, jadi saya Philip akan membawakan latar belakangnya kurang lebih seperti apa. Nah, jadi di sini sama-sama kita saling mengerti bahwa di Indonesia sendiri ini sudah ada banyak etnis yang tergabung gitu ya, banyak kaum gitu ya dari luar negeri yang datang ke Indonesia. Nah, salah satunya adalah etnis Tionghoa seperti saya. Nah, etnis ini di Indonesia itu kan memang cenderung minoritas ya, bener ya. Nah, cuman terjadinya waktu awal kali itu mereka datang di Pulau Jawa, di mana mayoritasnya orang Islam, dengan budaya orang Tionghoa dari leluhur yang mengajarkan mereka dengan merayakan segala sesuatu dengan makan babi, dianggap itu sebagai sesuatu yang baik, tetapi tidak di Jawa. Nah, oleh karena itu terjadi ada nama konflik. Karena pada awalnya mereka tidak bisa mengerti satu sama lain, masih belum ada toleransi antara satu sama lain. Nah, mungkin untuk detailnya habis ini, untuk analisisnya akan dijelaskan oleh Kevin. Kevin, silakan. Oke, jadi di sini aku bakal menganalisis topik yang udah kita tentuin. Oke, jadi aku masuk ke pembahasannya. Jadi kita kan tinggal di Indonesia nih. Di Indonesia kan dikenal atas keragamannya ya kan? Benar kan? Oke, jadi ada keragaman suku, bangsa, bahasa, adat, budaya, dan lain-lain. Dan yang paling penting yaitu ada agama. Nah, agama yang diakui di Indonesia itu ada 6, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Nah, mayoritas orang Indonesia ini beragama Islam. Mereka tuh nggak dibolehin konsumsi babi, karena dalam Islam babi itu dianggap haram. Udah jelas sih. Nah, sekarang kita bahas etnis Tionghoa di Indonesia. Setauku, mayoritas orang Tionghoa di Indonesia itu beragama Kristen dan Katolik. Nah, jadi kenapa sih bisa ada kaum etnis Muslim di Tionghoa? Jadi menurutku hal ini itu terjadi dikarenakan asimilasi yang terjadi di Indonesia. Oke, thank you Kevin ya sudah jelasin lebih detail tentang topik kita gitu ya. Nah, benar ya seperti yang dibilang sama Kevin, terjadi namanya asimilasi. Asimilasi adalah suatu proses kelompok minoritas menjadi terbuka sehingga mereka dapat bergabung dengan kelompok mayoritas. Dengan cara apa? Kok bisa mereka bergabung dengan cara adanya terbuka sehingga mereka itu menerima hal-hal yang ada gitu ya. Jadi seperti yang Kevin bilang tadi, ada kaum Muslim Tionghoa. Nah, itulah yang terjadi di Indonesia. Nah, kita mungkin akan lebih spesifik ya. Kenapa kok halnya ada gitu ya? Kok bisa terjadi? Apa beneran tak itu yang babi itu haram gitu ya? Mungkin Papa bisa bantu jelasin. Kalau berdasarkan kitab suci bilangnya seperti apa? Silakan. Quran Surat Al-Ma'idah ayat ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Hurrimat alaikumul maitatu wad damu wa lahmul khinzir. Diharamkan bagimu bangkai dan darah dan daging babi. Dalam surat ini disebutkan bahwa babi dan darah dan bangkai adalah haram hukumnya, dan ini adalah sesuatu yang tidak bisa diganggu gugat, kecuali disebutkan dalam kelanjutan ayat tersebut, Pamandit turdof fi makhmasatin ghairu mutajanifil li ithmin fa innallaha ghafurur rahim. Tetapi barang siapa yang terpaksa karena lapar dan bukan karena ingin berbuat atau karena berhasrat, maka tidak ada dosa baginya. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Dalam Islam, babi adalah diharamkan,
Tetapi jika seseorang ada dalam kondisi sangat lapar dan darurat, tidak menemukan jalan lain, maka dibolehkan untuk memakan babi itu dan bertujuan untuk menghilangkan rasa lapar dan bukan karena hawa nafsu. Oke, thank you, Pak. Jadi sudah cukup jelas ya di sini bahwa memang agama Islam tidak mengizinkan orang yang menganut agamanya mengonsumsi babi karena dianggap haram. Haram hukumnya, jadi nggak boleh ya. Sekalipun orang Tionghoa yang dia itu jadi ajaran leluhurnya gitu ya, kamu harus mengonsumsi babi sebagai tanda bla 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 karena dipercaya bisa apa gitu ya, biasanya itu tidak boleh. Nah, sekarang kita akan lihat sebaliknya. Apa yang terjadi apabila orang-orang muslim yang ada di China, apakah mereka juga melakukan asimilasi? Nah, mungkin kalau hal ini kita bisa tunjukin kasus-kasusnya. Silakan, Stefanus. Kita lihat beberapa contoh kasus di mana kaum Cina Muslim makan daging babi. Jadi di sini saya mengambil 2 contoh kasus, gitu ya. Untuk contoh kasus pertama, ini terjadi di Xinjiang, negara Cina, di mana pihak berwenang Cina atau warga Cina di sana mengirimkan daging babi ke rumah tangga Muslim, ya. Jadi tetangga di sana ada yang beragama Muslim daerah situ. Pada waktu tahun baru Imlek. Nah, beberapa warga di sana itu dipaksa untuk makan daging babi, terus minum alkohol, dan di sana juga harus menampilkan lambang budaya tradisional kebudayaan Cina. Contoh kasus yang kedua, kita lihat di sini saya menemukan bahwa Ketua Biro Informasi Taiwan, Jiang Qichen, ya, di mana pemerintah Cina atau bisa dibilang pemerintah Cina di sana, dia terkejut sekaligus juga heran mengetahui bahwa ada majikan orang Taiwan ini memaksakan pegawai TKI yang juga beragama Muslim, itu dia dipaksa untuk makan daging babi selama 7 bulan kurang lebih. Dia bekerja juga di sana selama 7 bulan. Nah, kemudian kasus ini ditanggapi oleh Jiang Qichen ini tadi, atau pemerintah Ketua Biro Informasi Taiwan. Dia berbicara dalam sidang interpelasi atau pertanggungjawaban bahwa masyarakat Taiwan itu harus sadar ya untuk mengenal dan menghormati kebudayaan asing, karena kalau nggak seperti itu mereka juga dinilai buruk, dinilai rendah oleh orang lain seperti itu. Jadi itu kurang lebih 2 contoh kasus yang bisa saya sampaikan seperti itu. Oke, thank you Stefanus sudah menjelasin ya untuk kasus-kasusnya yang terjadi, dan kita bisa tarik kesimpulan di sini bahwa orang-orang Muslim di Cina tidak melakukan asimilasi. Jadi di sini menurut kami solusinya akan disampaikan oleh Chris. Silakan. Menurut kami, setiap perbedaan dan tradisi memiliki nilai, aturan, kepercayaan, atau keyakinan masing-masing. Jika memang di umat beragama Islam diharamkan mengkonsumsi babi, dan orang-orang dari kalangan budaya Chinese itu diperbolehkan untuk mengkonsumsi makanan babi, maka solusi dari kelompok kami adalah lebih baik orang-orang dari budaya Chinese yang diperbolehkan mengkonsumsi makanan babi ini jangan memakan makanan babi di umat yang kita tahu itu adalah beragama Islam, sehingga hal tersebut nggak akan memicu konflik dalam bentuk apapun, dan kita semua bisa saling menerima, menghargai setiap aturan dan kepercayaan dari masing-masing tradisi atau kalangan atau keyakinan dari masing-masing setiap budaya ataupun agama yang ada, sehingga nggak terjadi juga yang namanya diskriminasi, kekerasan dalam bentuk apapun.
Oke, thank you ya Chris ya, sudah mau share. Jadi saya mau tambahin sedikit lagi. Ya benar ya katanya, dimana kita itu harus mau benar-benar mempelajari satu agama dan satu budaya orang lain. Bukan berarti kita mendalami ya, paling nggak kita paham sedikit supaya kita bisa memahami, supaya kita bisa mentoleransi, kita bisa menghargai orang tersebut. Sehingga entah itu kaum mayoritas atau minoritas dimanapun mereka berada, mereka bisa merasa aman. Mereka bisa merasa aman tanpa takut adanya pemaksaan seperti yang tadi ya terjadi yang dijelasin oleh Stefanus. Jadi kurang lebih seperti itu dari grup 1. Terima kasih. Sampai jumpa.